Indri atau Mbak Indri. Saya mau melakukan pengkajian tentang keperawatan keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, ini tujuannya biar mengetahui data yang lebih valid. Yang pertama Bu, nama kepala keluarga di sini siapa ya Bu? Kakak Seri. Ya. Alamat rumahnya Sumberingin Trenggalek ya Bu ya? Agamanya Bu? Islam. Bahasa yang dipakai sehari-hari mungkin bahasa Jawa. Ya, jarak antara layanan kesehatan terdekat dari rumah berapa Bu? 1 kilo. Alat transportasinya yang digunakan? Sepeda motor. Iya. Kemudian Bapak itu hubungannya dengan Ibu siapanya ya? Suami. Umurnya Bu? 60 tahun. Pendidikan terakhirnya? SMA. Pekerjaan saat ini Bapak apa Bu? Wira swasta atau? Wira swasta. Iya. Kemudian panjenengan Bu namanya Gustina ya? Sebagai istri, umurnya panjenengan? 54. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMP. Ya. Pekerjaan saat ini petani atau wira swasta Bu? Wira swasta. Untuk tekanan darah terakhir Ibu kemarin cek berapa ya? 160/100. Oh iya benar, itu mengalami darah tinggi ya itu. Iya. Anaknya Ibu berapa? 1. Iya, namanya siapa Bu? Arif. Oh iya. Umurnya Bu? 19 tahun. Masih sekolah ya Bu ya? Iya. Kemudian selanjutnya suami Ibu ini mungkin ada riwayat penyakit lain? Tidak. Alergi Bu? Tidak. Sehat ya Bu? Sehat. Kemudian Ibu ini sekarang yang dialami apa keluhannya selain darah tinggi itu? Lambung, pusing. Belum. Kemudian anaknya Bu ada riwayat penyakit? Tidak. Alergi mungkin debu, obat? Tidak. Sehat semua ya Bu ya? Iya. Keluhan saat ini yang Ibu rasakan apa? Pusing, nyeri perut. Ada lagi Bu mungkin mual muntah kalau pagi? Iya, mual. Muntah. Baik, kemudian pola komunikasi dengan keluarga baik ya Bu? Baik. Ada masalah enggak Bu? Tidak. Baik. Kemudian selanjutnya di sini itu sudah memakai jamban atau masih jamban cemplung itu Bu? Atau leher angsa? Leher angsa. Leher angsa ya. Iya. Kemudian menggunakan air bersih Bu tiap makan dan minum itu untuk diolahnya? Iya Mbak. Ya, kemudian selalu pakai sabun apa enggak kalau mencuci tangan? Iya, pakai sabun. Ya. Tiap hari mengkonsumsi lauk pauk ya Bu? Iya. Menggunakan jamban sehat? Iya. Kemudian Ibu selalu memberantas jentik di rumah sekali seminggu apa enggak? Seperti menguras, mengubur, menumpuk? Iya, seminggu sekali Mbak. Iya. Makan buah dan sayur tiap hari ya Bu? Iya. Kemudian tidak merokok di dalam rumah. Maaf, ini Ibu pernah menggunakan alkohol dan zat adiktif apa enggak? Enggak ya? Pernah apa enggak? Enggak. Kemudian adakah perhatian keluarga kepada anggotanya menderita sakit saat ini? Ada perhatian apa enggak Bu? Ada ya. Keluarga Ibu apa mengetahui masalah kesehatan yang dialami keluarganya saat ini? Iya. Ibu mengetahui penyebab masalah kesehatan dialami anggota keluarganya apa enggak? Iya. Baik, kemudian apakah keluarga mengetahui tanda dan gejala Bu pada masalah ini? Iya Bu. Iya. Ibu biasanya bisa menggali informasi tentang masalah kesehatan ini dari siapa? Mungkin dari tetangga atau layanan kesehatan lainnya? Dari tetangga. Kayak
keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami keluarganya bagaimana Bu? Menurutnya perlu berobat ke fasilitas layanan kesehatan apa enggak? Iya, Perlu ya. perlu. Untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami anggota keluarganya secara aktif, mungkin iya apa enggak Bu? Iya. Ya. Keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan ini apa enggak? Tahu apa enggak? Ya tahu. Ya tahu ya. Keluarga melakukan cara merawat anggota keluarga, tahu apa enggak? Cara merawatnya ibu kan ini sakit, tahu cara merawatnya anggota keluarga apa enggak keluarganya? Tahu apa enggak? Tidak. Keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan di keluarganya apa enggak? Bisa Bu? Iya. Iya. Apakah keluarga ibu mampu memelihara lingkungan yang mendukung kesehatan biar bisa hidup sehat begitu misalnya? Bisa Bu? Bisa. Ya. Apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber di masyarakat untuk mengatasi masalah anggota keluarganya, misal informasi dari tetangga? Iya apa enggak Bu? Ya. Iya. Baik. Selanjutnya, Ibu apakah pernah menerima layanan petugas dari puskesmas? Iya. 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 Kemudian apakah Ibu pernah menerima layanan kesehatan sesuai rencana Ibu? Iya. Apakah Ibu pernah konsul masalah kesehatan ke dokter atau puskesmas lainnya? Tidak. Tidak. Mungkin memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran dokter? Tidak. Tidak. Melakukan perawatan sederhana sesuai anjuran? Ya atau tidak? Tidak. Kemudian melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif apa enggak Bu? Melakukan tindakan pencegahan sekarang? Iya atau tidak? Tidak. Kemudian melaksanakan tindakan promotif itu misal promosi begitu apa enggak Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Kemudian ini yang pengkajian terakhir, apakah Ibu mengalami masalah seperti ini, seperti lambung dan hipertensi? Ibu merasa bingung apa enggak? Iya, bingung. Bingung ya Bu. Kemudian ini di bagian kepala Ibu mengalami nyeri apa enggak? Nyeri, iya. Kemudian pusing apa enggak saat ini Bu? Pusing sekali. Iya. Untuk obatnya Ibu biasanya kalau darah tingginya kambuh minum seperti kaptropil apa enggak pencegahan itu? Iya, kaptropil. Kalau untuk emas selain obat dari dokter biasanya beli atau rawatan apa? Promak. Promak ya. Nah Ibu, ini pengkajiannya sampai sini dulu ya. Terus dilanjutkan lagi. Untuk analisa datanya, yang pertama, DS, keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit hipertensi. Yang kedua, keluarga mengatakan tidak tahu cara merawat anggota keluarga sakit dengan hipertensi. Yang ketiga, pasien mengatakan masih sering mengkonsumsi garam yang berlebih. Yang keempat, pasien mengatakan masih sering mengkonsumsi yang bersantan dan ikan asin. Untuk DO, TD 160/100 mmHg. Nyonya S atau pasien dan keluarga kurang dapat mengingat. Pasien dan keluarga tampak bingung dan tidak mengerti ketika ditanya mengenai penyakit hipertensi. Untuk etiologinya, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, dan untuk masalah keperawatannya, defisiensi pengetahuan. Yang kedua, DS, pasien mengatakan sering merasa sakit perut. Untuk DO-nya, ada nyeri tekan bagian abdomen, skala nyeri 5 dari 0 sampai 10, TD 110/70 mmHg, nadi 86 kali per BB 60 kg, malas makan, bekerja sebagai petani di sawah. Untuk etiologinya, ketidaknyamanan keluarga mengenal masalah kesehatan anggota keluarga yang sakit gastritis, dan untuk masalah keperawatannya yaitu nyeri. Untuk skala prioritas penyusunan masalah kesehatan,
Yang kriteria pertama, skalanya ancaman, nilainya 3/3 kali 1 sama dengan 1 dengan bobot 1. Yang kedua, skalanya hanya sebagian, nilai 1/2 kali 2 sama dengan 1 dengan bobot 2. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah, skalanya cukup, nilainya 2/3 kali 1 sama dengan 1. Untuk yang keempat, skalanya masalah harus ditangani, untuk nilainya 2/2 kali 1 sama dengan 1, dan untuk bobotnya 1, jadi totalnya 3, 2/3. Dan untuk skala prioritas penyusunan masalah kesehatan yang kedua, skalanya ancaman, nilainya 3/3 kali 1 sama dengan 1 dengan bobot 1. Yang kedua, dengan skala hanya sebagian, nilai 1/2 kali 2 sama dengan 1 dengan bobot 2. Yang ketiga, skalanya cukup dengan nilai 2/3 kali 1 sama dengan 2/3 dengan bobot 1. Yang keempat, skala masalah tidak perlu segera ditangani, dengan nilai 1/2 kali 1 sama dengan 1/2 dengan bobot 1. Jadi totalnya 2/3/1. Dari dua skala prioritas. Jadi setelah dijumlahkan, yang menjadi diagnosa skala prioritas utama yaitu dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan mengenal masalah gastritis. Dan yang kedua, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Untuk intervensinya, diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut pada pasien yang berhubungan dengan ketidakmampuan mengenal masalah gastritis, yaitu dengan tujuan selama kali kunjungan ke rumah nyeri akut pada pasien teratasi. Untuk intervensinya, masalah yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan mengenal masalah gastritis. Intervensinya yang pertama, diskusikan bersama keluarga tentang pengertian gastritis. Yang kedua, diskusikan tentang penyebab gastritis. Yang ketiga, diskusikan tentang tanda-tanda gastritis. Yang keempat, jelaskan cara perawatan. Dan yang kelima, jelaskan akibat lanjut apabila gastritis tidak diobati. Dan yang keenam, motivasi keluarga untuk menyebutkan kembali cara perawatan gastritis. Dan untuk diagnosa yang kedua yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. NOK-nya, setelah dilakukan kunjungan rumah sebanyak 3 kali, diharapkan keluarga mengetahui proses penyakit dengan kriteria hasil. Pasien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, dan program pengobatan. Yang kedua, pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar. Dan yang ketiga, pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan perawat. Sedangkan untuk NIC, teaching disease process, yang pertama, kaji pengetahuan klien dan keluarga tentang hipertensi. Yang kedua, diskusikan dengan keluarga tentang keputusan untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Yang ketiga, diskusikan dengan keluarga cara merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, jelaskan makanan yang harus dikonsumsi dan dihindari penderita hipertensi. Yang kelima, diskusikan dengan keluarga tentang lingkungan yang menunjang kesehatan, contohnya dengan istirahat yang cukup. Yang keenam, diskusikan bersama keluarga tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan. Saya akan melanjutkan untuk memberikan implementasi. Implementasi itu tindakan yang harus dilakukan atau pencegahan yang harus ibu lakukan atau anggota keluarga lakukan untuk mencegah masalah yang ibu alami saat ini. Begitu Bu. Ini kan ibu mengalami apa itu masalah lambung, gastritis ya Bu ya? Iya Mbak. Baik. Ibu tahu gastritis atau penyakit lambung itu apa? Sudah mau tahu belum Bu? Pusing. Kan untuk pemberian implementasi ya Bu, implementasi itu tindakan yang harus ibu lakukan atau pencegahan yang keluarga ibu harus lakukan untuk mencegah penyakit atau masalah yang dialami saat ini. Ibu tadi kan mengalami apa itu penyakit katanya lambung, mual, terus pusing itu Bu ya. Berarti itu penyakit lambung yang gastritis. Apakah Ibu tahu gastritis atau penyakit lambung Bu atau mah? Tahu Mbak. Iya, tahu ya Bu ya.
Jadi gastritis atau penyakit lambung atau mah itu peradangan karena lambung itu mengalami iritasi. Kemudian apa sih tanda-tanda dan penyebabnya itu? Ya ibu biasanya mengalami mual, iya kalau enggak bu, mual malah kadang sampai muntah, kemudian perut kembung, perut terasa segar setelah dikasih makan itu, iya apa enggak bu? Ya benar ya bu. Kemudian itu kalau itu menurut ibu sudah parah apa belum fasenya itu? Sudah sampai kayak keluar darah gitu pernah apa enggak bu? Belum ya bu? Belum. Berarti itu nyeri banget bu ya itu di bagian perut sebelah kiri. Nyeri sekali. Nyeri. Jadi bu ya ibu harus selain obat jalan atau di apotek itu ibu harus beli obat harus periksa pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dokter terdekat, kalau bisa di pelayanan kesehatan saja bu ya. Apakah ibu mempunyai kartu KIS atau BPJS lainnya itu bisa dimanfaatkan begitu ya bu? Pencegahannya juga itu ibu senang makan asam, kecut, pedas atau enggak bu? Iya. Nah itu salah satu pemicu lambung ibu mengalami iritasi. Ibu harus menguranginya. Mungkin ibu ada yang ditanyakan? Tidak. Ya itu ya bu, berarti ibu harus mengurangi makanan pedas, asam. Ibu sudah tahu tentang hipertensi atau belum, tentang darah tinggi itu apa toh tandanya? Ibu biasanya mengalami apa? Pusing entah apa? Oh ya, jadi hipertensi itu ya bu ya suatu kondisi di mana tekanan darah ibu itu berada di atas batas normal. Normalnya itu 120/80 mmHg. Nah, ibu tahu apa pantangan yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya hipertensi kambuh? Sudah tahu. Ibu suka makan asin apa enggak? Suka ya bu ya, itu harus dikurangi karena itu salah satu pemicunya. Kemudian ibu harus istirahat cukup untuk mencegahnya juga. Nah itu selain mengkonsumsi obat jalan atau dari apotek itu, ibu juga harus periksa ke layanan terdekat seperti puskesmas, dokter gitu ya bu ya. Ibu misal punya BPJS atau kartu KIS itu bisa dimanfaatkan juga bu. Baik bu, terima kasih ya sampai di sini. Untuk evaluasinya, diagnosa yang pertama yaitu nyeri. S-nya keluarga mengatakan sudah memahami tentang cara mengontrol nyeri. O-nya keluarga dapat mengulangi kembali cara relaksasi dan minum air hangat. A-nya masalah terasa sebagian, P-nya lanjutkan intervensi. Dan untuk diagnosa yang kedua, defisiensi pengetahuan. S-nya keluarga mengatakan sudah memahami tentang cara menangani hipertensi. Untuk O-nya, keluarga dapat mengulangi kembali cara relaksasi dan istirahat cukup. Untuk A-nya, masalah terasasi, dan P-nya intervensi dihentikan.